أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqrar bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang sampai saat ini kita rasakan bersama. Semoga sholawat dan salam senantiasa teriring dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu sekalian, berhubung iman kita turun naik, maka sebagai seorang muslim kita berkewajiban untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan iman kita. Iman itu naik, turun. Iman itu terkadang menguat, terkadang melemah. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kalau kita lagi giat beribadah, semangat melakukan ketaatan, itu tandanya iman kita sedang meningkat, sedang menguat. Tapi kalau lagi loyo, ya, malas melakukan ibadah, terjatuh dalam kelalaian dan kemaksiatan, itu tandanya iman kita sedang melemah. Ya, lihat Al-Quran saja, aduh gimana nih, pengen buka malas. Ya, sholat 5 waktu pun terkadang kita laksanakan tidak tepat pada waktunya, ya, sering kita undur-undur. Sholat malamnya kita terabaikan. Itu semuanya tanda-tanda bahwa iman kita sedang menurun. Maka ibu bapak yang kami muliakan, salah satu cara untuk tetap mempertahankan iman, bahkan meningkatkan iman kita, adalah duduk dalam majelis ilmu seperti yang kita lakukan di hari berbahagia ini. Semoga dengannya iman kita yang tadinya melemah kembali menguat. Yang sudah kuat imannya akan semakin kuat lagi. Bahkan
setingkat sahabat yang mulia saja, Umar bin Khattab, itu sampai mengingatkan sahabat yang lainnya. Beliau mengatakan apa? Halummu. Di dalam riwayat yang lainnya, ta'alau nazdadu imana. Mari kemari wahai rekan-rekanku, kita tambah imannya kita. Kita tingkatkan imannya kita. Kita cas imannya kita. Jadi bukan cuma HP doang yang perlu dicas. Iman itu perlu dicas juga. Kalau enggak dicas iman kita, bisa-bisa semakin kendor, semakin melemah. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, di kesempatan pagi hari berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran Kitabul Jami' yang berisikan pembahasan tentang adab, zikir dan doa dan akhlak-akhlak yang mulia. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita telah memasuki pembahasan yang akhir, yaitu zikir dan doa. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, zikrullah, zikir kepada Allah itu merupakan ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang begitu banyak sekali manfaatnya. Maka disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah dalam kitab beliau Al-Wabil As-Sayyib, ya, faidah-faidah dan manfaat-manfaat dari zikir kepada Allah. Ya, ini sengaja kita bacakan agar kita semakin semangat untuk berzikir kepada Allah. Biar kita enggak lalai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata beliau, annahu yatrudus syaitan. Zikir itu akan menjadikan syaitan lari terbirit-birit. Ya, itu manfaatnya zikir, agar setan itu pergi meninggalkan kita. Ya, makanya orang yang jarang berzikir, lalai berzikir kepada Allah, itu adalah orang-orang yang mudah untuk dipermainkan oleh siapa? Syaitan. Ya. Jadi salah satu manfaat untuk kita berzikir apa Ibu? Annahu yatrudus syaitan. Anna zikrullah, zikir kepada Allah akan mengusir syaitan, akan menjadikan syaitan itu lari menghindar dari kita. Kemudian yang kedua, annahu yurdi ar-Rahman azza wa jalla. Zikir itu akan menjadikan Allah ar-Rahman ridho kepada kita. Subhanallah. Ya. Kalau Allah sudah ridho kepada kita Bapak Ibu sekalian, oh enak itu. Enak, ya. Urusan-urusan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah, taufik dari Allah akan senantiasa mengitari kita. Maka salah satu cara untuk meraih ridho Allah adalah dengan apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringan itu zikir. Ringan itu zikir, tapi Masya Allah, terkadang betapa lalainya kita untuk mengamalkan ibadah yang satu ini. Padahal enggak butuh tenaga, padahal enggak butuh duit zikir itu. Ya, ringan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Banyak zikir-zikir itu. Ya. Kemudian yang ketiga, annahu yuzilul ham wal gham 'anil qalb.
bahwa zikir itu akan menghilangkan rasa kegundahan dan kecemasan di dalam hati kita. Ya, Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, kalau selama ini kita sedang ataukah sering tertimpa dengan kegelisahan, dengan gundah gulana, kecemasan, maka bisa jadi itu salah satu sebabnya karena kita kurang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang ada bawaannya gelisah aja terus, yang ada gundah gulana, kok nggak tenang hidupnya. Karena bisa jadi sekali lagi itu semua disebabkan karena lalainya kita di dalam berzikir mengingat Allah. Ibu, bapak nggak percaya, coba aja. Kalau kita sering berzikir kepada Allah, hatinya kita akan menjadi tenang. Karena itu memang sudah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu memang sudah informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan apa di dalam Al-Quran? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah wahai para hamba-hambaku, hanya dengan berzikir, mengingat Allah, hati itu akan menjadi tenang. Ya Bu, Bapak, siapa yang katakan ini Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir mengingat Allah, hati ini akan menjadi tenang. Artinya apa? Orang-orang yang enggak berzikir kepada Allah, hatinya tidak akan tenang. Itu mafhum mukhalafahnya. Pengertian kebalikan dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Di ayat yang tadi kita bacakan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dipahami kebalikan dari ayat ini apa? Orang-orang yang tidak berzikir mengingat Allah, hatinya tidak akan tenang. Maka salah satu manfaat dan buah dari berzikir adalah apa? Annahu yuzilul gham wal ham anil qalb. Akan menghilangkan dan membuang kegelisahan, kecemasan, ketidaktenangan di dalam hati seorang hamba. Ya, apapun masalah kita, bagaimanapun urusan kita, apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita jalani, kalau kita barengi selalu dengan berzikir kepada Allah, maka semuanya akan baik-baik saja. Ya, tenang kita. Pikirkan anaknya kita. Kalau kita sering berzikir hubungan dengan Allah, tenang kita. Apa yang mau dirisaukan Bapak Ibu sekalian? Kalau kita senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kita sedang sakit, zikir pada Allah. Kita tempuh dengan melakukan ikhtiar, bawa ke dokter. Zikir, doakan, berusaha, selebihnya semuanya berjalan dengan ketentuan Allah. Kalau disembuhkan, alhamdulillah. Kalau toh Allah memanggil anaknya kita, mencabut nyawa anak kita, alhamdulillah, semuanya berjalan sesuai dengan takdir dan ketetapan Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang berikutnya, annahu yajlibu ar-rizqa. Bahwa zikir kepada Allah itu akan mendatangkan dan membukakan pintu-pintu rezeki. Ya, barang siapa yang ingin dibukakan pintu-pintu rezekinya oleh Allah, maka apa? Mari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ya,
annahu yurithu al-qurba minallah. Zikir itu juga akan menjadikan seorang hamba itu terasa lebih dekat dengan Allah. Zikir itu akan menjadikan seorang hamba itu terasa lebih dekat dengan Allah. Makanya kata para ulama, fa'ala qadri dzikrihi lillah yakunu qurbuhu minhu wa ala qadri ghaflatihi yakunu bu'duhu anhu. Kata para ulama, maka sesuai dengan kadar ukuran zikirnya hamba itu kepada Allah, semakin dia rajin berzikir, semakin dia sering berzikir, maka semakin dekat pula dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kebalikannya, semakin seorang hamba, semakin kita lalai dari berzikir kepada Allah, semakin kita jauh tidak mengingat Allah, maka akan semakin jauh pula hubungan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah dekat dengan kita, ibu rasa enggak itu? Bapak rasa enggak? Kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dekat dengan Allah, dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, dengan zikir-zikir yang kita lakukan, rasa kita dekat dengan Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, problem-problem, masalah-masalah kita terasa selalu ada jalan keluarnya. Selalu saja ada jalan keluarnya. Walaupun menurut pikiran kita, menurut perhitungan orang lain agak sulit, tapi berhubung kita dekat dengan Allah, pertolongan Allah, jalan keluar dari Allah terasa dekat, terasa ada jalan. Beda dengan orang-orang yang jauh dari Allah, malas beribadah, lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terasa sekali itu, ya, ditimpa dengan beragam problem, ada terus masalah, dan masalah tersebut terasa tidak ada jalan keluarnya, yang hanya ada kebuntuan demi kebuntuan yang dirasakan. Itulah bahayanya kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, bapak, kita hidup di bumi Allah. Kita itu hamba Allah, ya. Yang namanya hamba Allah betul-betul harus kita menjaga hubungan baik dengan Allah. Jangan rusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, nikmat Allah itu sudah terlalu banyak buat kita. Bayangkan kita masih sering berbuat maksiat, lalai, tapi nikmat-nikmat Allah itu masih saja Allah curahkan kepada kita. Sangat-sangat disayangkan. Maaf, kalau ada orang berbuat baik sama kita, ibu, luar biasa. Kita itu gak mau rusak hubungan kita dengan orang. Betul gak ibu? Betul gak bapak? Kalau ada orang yang berbuat baik sama kita, betul-betul kita jaga. Gak mau kita sakitin hatinya, gak mau kita gores hatinya. Betul atau benar ibu bapak? Jaga terus, ya. Padahal itu makhluk tuh, dia cuma sekali dua kali aja mungkin berbuat baik sama kita, tapi tidak dengan Allah. Sejak kita berada dalam perutnya ibu kita, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki buat kita. Bayangkan dalam perutnya ibu kita nggak kerja di saat itu, tapi subhanallah, curahan nikmat rezeki dari Allah terus dilimpahkan sampai sekarang ini, bahkan sampai kita menemui ajal kematian kita. Tapi sangat disayangkan, terkadang kita nggak tahu diri sebagai seorang hamba untuk membalas kebaikan-kebaikan yang tidak terhitung jumlahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu sekalian, nasihat untuk diri pribadi kepada bapak ibu jamaah sekalian, mari kita jaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu cara untuk menjaga hubungan baik, salah satu cara untuk menjaga kedekatan dengan Allah adalah dengan berzikir kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, kita akan masuk ke pembahasan hadis yang berikutnya, ya.
Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani alaihi rahmatullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, masih dalam bab zikrullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mangqala, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi mi'ata marratin khuttat anhu khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahar, muttafaqun alaih. Subhanallah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, mangqala, barang siapa yang mengucapkan, ya, subhanallah wa bihamdihi, ya Bapak Ibu diingat-ingat, kalau pingin gak lupa dicatat. Kata Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang diucapkan dan dinukilkan Abu Hurairah, mangqala, barang siapa yang mengucapkan, barang siapa yang berzikir dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala pujian hanyalah miliknya. Subhanallah wa bihamdi, barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marratin, 100 kali, huttat anhu khatayahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan, akan menghapuskan dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahar, walaupun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadis 6405, dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya nomor 2691. Subhanallah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ya, sangat disayangkan kalau peluang kesempatan pengguguran dosa yang telah diinformasikan oleh Nabi ini kemudian terlewatkan begitu saja dalam kehidupan kita. Apa tadi zikirnya Ibu? Bapak? Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala pujian hanyalah miliknya. Kita baca ini berapa kali? 100 kali. Ibu bapak pingin baca sekaligus dalam satu majelis, contohnya setelah sholat subuh, ibu zikir setelah sholat, kemudian baca Al-Quran, kemudian ibu baca ini subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, sebanyak berapa? 100 kali. Masya Allah. Ibu bapak cicil, ya, cicil di subuh hari 50 kali. Mungkin karena pengen lanjut masak, anak-anak pengen sekolah, ya, suami pengen berangkat, ibu cicil 50 dulu. Nanti sore atau siang berapa lagi? 20. Nanti sebelum maghrib lagi 30. Boleh. Ya Boy ya? Ya, yang penting dibacanya ini dalam sehari. Paham ya Boy ya? Yang penting dibaca Pak sebelum tenggelamnya matahari. Karena kalau sudah tenggelam matahari sudah masuk di hari yang berikutnya dalam perhitungan Islam. Ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah wa bihamdi, barang siapa yang mengucapkan berzikir dengan subhanallah wa bihamdi 100 kali, maka huttat anhu khotoya, akan dihapuskan, digugurkan dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahar, ya, meskipun
dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan. Ibu, bapak, hadis yang berada di hadapan kita ini bukan dipahami dan tidak bermaksud untuk kita itu bergampang-gampangan dalam berbuat dosa. Gampang, dosa aja, maksiat aja, kan tinggal gampang nanti baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Jadi bukan itu maknanya itu, ya. Bukan itu maknanya karena mendengarkan hadis ini kemudian kita bermudah-mudahan untuk berbuat maksiat. Nanti kan tinggal baca subhanallah wa bihamdi 100 kali habis dosa-dosanya. Enggak dipahami demikian. Ini keutamaan dari berzikir. Yang kedua, ya, apa yang disebutkan di dalam hadis ini digugurkan, dihapuskan dosa-dosanya. Yang diinginkan dengan dosa di sini kata para ulama adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar itu harus melalui tahapan taubatul nasuha. Tidak cukup dengan beristighfar saja. Jadi yang terhapuskan dosa-dosa dari istighfar, dari berzikir, dari melakukan amalan kebaikan, itu hanya dosa-dosa apa, Bapak Ibu? Dosa-dosa kecil doang. Adapun dosa besar yang dilakukan oleh seorang hamba, maka itu akan dihapuskan dengan cara apa? Taubatun nasuha. Kalau terpenuhi 4 syaratnya itu, dia berhenti dari maksiat tersebut karena Allah. Kemudian dia menyesal, betul-betul menyesal. Kemudian dia berazam, bertekad tidak akan mengulangi dosa besar tersebut. Kemudian yang keempat, dia lakukan tobat tersebut di masa masih diterimanya tobat. Karena ada masa tobat itu enggak diterima lagi. Kapan itu? Di 2 tempat. Apa Ibu? Yang pertama Bapak, ketika nafas sudah sampai di tenggorokannya kita, sudah mau mati baru bertobat. Itu enggak diterima lagi tobat. Yang kedua apa? Ketika ditegakkannya hari kiamat, matahari terbit dari arah barat, itu enggak diterima lagi. Ibu mau nangis-nangis, bapak mau nangis-nangis sampai keluar biji matanya, bertobat itu enggak diterima lagi. Maka mumpung masih ada kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk kita berbenah diri, untuk kita menjadikan dirinya kita sebagai pribadi yang lebih bagus dari sebelum-sebelumnya, maka mari kita lakukan. Ya, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, jamaah kaum muslimin dan muslimat, ini luar biasa. Ya, ini hadis yang berada di hadapan kita ini menunjukkan keutamaan zikir dengan cara bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam aib dan kekurangan. Subhanallah, Maha suci Allah. Allah itu tidak punya kekurangan. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Maha suci, Allah Maha besar, Allah Maha perkasa. Subhanallahi wa bihamdi. Maha suci Allah dan segala pujian hanyalah miliknya. Ya, ibu-ibu sekali lagi, bapak-bapak, dibaca ini. Ya, dibaca ini. Dibaca ya dalam sehari. Ya, 100 kali. 100 kali. Maka untuk orang-orang ini luar biasa, akan mendapatkan ya keutamaan yang besar berupa pengampunan dosa-dosa. Dan yang diinginkan dengan dosa di sini apa? Dosa-dosa kecil. Dan itu diterangkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Ya. Kemudian yang berikutnya, An Juwairiyah bintul Harith radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin law wuzinat bima qulti mundul yaum lawazantuhunna
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh tadi aku telah mengucapkan 4 kalimat setelah kamu keluar dari tempat ini, dan andai kata 4 kalimat tersebut ditimbang dengan apa yang kamu baca seharian tadi, maka sungguh akan sepadan. Ya, apa 4 kalimat tersebut? Ini zikir yang diajarkan oleh Nabi kepada Juwairiyah bintul Harith, yang juga pada hakikatnya adalah pelajaran untuk kita semua selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ya. Yang pertama apa? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Maha suci Allah dan segala pujian hanyalah milik Allah sebanyak jumlah makhluknya. Wa ridha nafsihi, sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa zinata arsyihi, dan seberat timbangan arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa midada kalimatihi, dan sebanyak jumlah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Ibu, kalau mau dicatat, kalau mau diingat-ingat, mau dihafalkan. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi. Coba ayo sama-sama Ibu Bapak, ya. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi. Maha suci Allah dan segala pujian hanya milik Allah sebanyak jumlah makhluknya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Mungkin ini baru kita dengar ya Bu ya. Jadi agak sulit kita hafalkan. Iya Bu. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya 2726 ya. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi. Ayo Ibu. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi wa midada kalimatihi. Masya Allah. Bisa Ibu ya? Diamalkan. Ya, baca. Subhanallah wa bihamdihi adada arsyihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Kalau ada Bapak tulis bagus. Cuma kalau enggak ada enggak apa-apa. Ada mau ditulis Bapak tulis Bapak Ibu? Hah? Atau sudah hafal semuanya? Ayo sama-sama lagi Bapak Ibu. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Mau dicatat Ibu? Ya Bu? Iya. Iya. Masya Allah.
Oh ya, masya Allah. Jazakallahu. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Maha suci Allah, segala pujian hanya milik Allah sejumlah makhluknya. Kemudian waridha nafsihi, dan ridho Allah Subhanahu wa taala, wa zinata arsyihi, wa midada kalimatihi. Lihat ya Bu ya. Ayo sekali lagi Bu. Ya. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Dihafal ya Bu ya Bapak. Kemudian kita amalkan ya. Kita amalkan subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Jadi Bu Bapak sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini Ibu, hadis yang berada di hadapan kita itu hadis lengkapnya. Ya, pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu keluar, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah sahabiyah yang mulia yang bernama Juwairiyah bintu Al Harith. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kediamannya Juwairiyah, yang meriwayatkan hadis ini, yang menyampaikan hadis ini sampai ke kita, ini sahabat yang mulia namanya Juwairiyah bintul Harith. Jadi pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang berkunjung ke rumah beliau, ada sebuah hajat keperluan, kemudian beliau keluar dari rumahnya Juwairiyah untuk melaksanakan ya sholat subuh. Ya, kemudian beliau kembali lagi selesai waktu duha, duduk di tempatnya kembali. Ya. Kemudian ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan 4 kalimat ini kepada siapa? Juwairiyah bintul Harith. Ya. Jadi ini merupakan zikir yang luar biasa. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
sekiranya engkau mengamalkan 4 kalimat, 4 zikir ini, maka itu lebih bagus dibandingkan apa, itu akan lebih sepadan, setara dengan apa yang telah engkau lakukan tadi dari beragam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Udah berapa ini, Ibu? Udah berapa zikir yang kita pelajari? Hah? 2. Tadi yang pertama apa? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Dibaca berapa kali? 100 kali. Apa keutamaannya? Akan terhapuskan dosa-dosa, ya, dosa-dosa kecil. Kemudian zikir yang kedua, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ibu, Bapak, kalau ada zikir-zikir, doa-doa dari Nabi, kita harus orang yang paling semangat menghafalkannya. Jangan kendor. Ya, ini kebaikan ini untuk akhiratnya kita, dunia dan akhiratnya kita. Ya, maka kita yang hidup sekarang ini memang Bu, pinginnya itu yang serba instan semuanya, nyata langsung. Ya, kalau dikatakan siapa yang bisa lakukan ini dan itu langsung dapat 100 juta, oh semangat kita, ya. Tapi kalau urusan agama kendor kita, itulah karena kelemahan kita, imannya kita, ya. Jadi ini nih sudah diajarkan oleh Nabi, ya, jangan kita sia-siakan. Kemudian hadis yang berikutnya dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-baqiyatus sholihat, amalan-amalan soleh yang abadi, yang bagus itu la ilaha illallah. Ini amalan kebaikan yang bagus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, walhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Ibu, Bapak, tolong dicatat tuh. La ilaha illallah, subhanallah, wallahu akbar, walhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Kata Nabi, al-baqiyatus sholihat, amalan-amalan kebaikan yang abadi, yang bagus, itu adalah apa? Ucapan la ilaha illallah, subhanallah, wallahu akbar, walhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Ya, diamalkan lagi ini. La ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Ya, jadi orang yang berzikir itu Ibu ada beberapa tingkatan. Kayaknya pernah saya sampaikan. Zikir itu ada yang zikir yang paling utama, yaitu mulutnya berzikir, kemudian masuk ke dalam hatinya, disertai dengan apa? Perenungan, peresapan dalam hatinya. Itu yang paling tinggi itu. Ya. Tingkatan yang kedua apa? Zikir yang hanya sebatas mulut doang. Mulutnya doang, ya, tapi pikirannya kemana-mana. Enggak menyatu antara apa yang dia ucapkan dengan apa yang ada di hati dan pikirannya. Maka zikir yang paling bagus itu adalah apa? Zikir yang disertai selaras antara mulut dengan hati. Dia ucapkan la ilaha illallah, dia pikirkan, dia renungkan bahwa memang tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, subhanallah, maha suci Allah. Dialah Allah maha suci yang tidak ada kekurangan, tidak ada aib pada dirinya.
Ya, jadi connect tuh. Ya, jangan cuma kompak kamit subhanallah subhanallah tapi pikirannya kemana-mana. Ya, la ilaha illallah subhanallah wallahu akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Tidak ada yang sama dengan kekuatan Allah. Allah Maha Besar. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan Allah itu tidak hanya kita puji ketika mendapatkan nikmat, bahkan mendapatkan cobaan, ujian, petaka pun harus kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kita apa? Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi dan keadaan. Itulah maha sempurnanya ya Allah Subhanahu wa taala. Maha sucinya Allah. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah. Dan satu perkara yang diingatkan oleh para ulama, bahwa Allah itu tidak hanya kita puji, kita sanjung hanya ketika kita mendapatkan nikmat. Bahkan ketika kita mendapatkan musibah, ujian, cobaan, Allah itu tetap harus kita sucikan, harus kita besarkan dengan ucapan kita tadi apa? Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi dan keadaan. Jadi enggak boleh lagi menggerutu, enggak boleh lagi ngomel, enggak boleh lagi kita kemudian berkeluh kesah. Kita ubah semuanya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibu, bapak, kalau kita menjadi seorang muslim yang penyabar, yang sadar, kita akan tahu rahasia dari ujian, cobaan, petaka yang menimpa kita. Kalau kita hadapi dengan sabar dan penuh harap balasan di sisi Allah, maka musibah itu akan menjadi penggugur dosanya kita. Makanya kita puji Allah Subhanahu wa taala. Ujian, cobaan yang dihadapi oleh seorang muslim dan muslimah dengan penuh kesabaran itu akan menjadikannya sebagai penggugur dosa. Makanya dia puji Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah atas segala kondisi dan keadaan. Cuman ini berat bagi orang-orang yang mereka tidak sabar di dalam menjalani ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali semuanya dengan izin, dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mengajarkan kepada kita untuk kita sadar menjadi hamba-hamba yang tawadhu, rendah hati, enggak sombong, enggak congkak, enggak bangga diri, bahwa semua kemudahan itu dari Allah. Kita enggak hebat, kita enggak pandai, kita enggak cerdas, bukan. Tapi semua itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, bagus sekali ini untuk selalu kita bacakan la haula wala quwwata illa billah, agar kita semakin sadar akan kelemahannya kita, agar kita semakin sadar akan kebesaran dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya, tidak ada upaya, kecuali semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang memudahkan segala urusannya kita. Dialah Allah yang membukakan pintu-pintu kemudahan untuk kita semuanya. Kalau bukan karena Allah, enggak sanggup kita. Kalau bukan karena Allah, enggak mungkin kemudahan-kemudahan tersebut akan bisa kita jalani. Kalau bukan karena Allah, enggak bakalan mungkin kita bisa mengatasi segala problem yang kita hadapi. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiik. Ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, sehat selalu sekeluarga Ibu. Masya Allah Ibu, pertanyaannya bagus. Katanya kalau dapat musibah, apa yang kita baca? Ya, bacanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ibu ditanya gimana keadaan ibu, kemudian ibu ada musibah ini, katakan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, jangan lagi kita belajar sekarang, jangan lagi berkeluh kesah. Ya, kalau dapat musibah, ibu ditelepon, ya, Bu, maaf, suami ibu ini contoh aja. Bu, maaf, suami ibu kecelakaan. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Bu, suaminya ibu belum meninggal. Ya, jadi innalillah itu kan dibaca hanya ketika meninggal aja, enggak. Dapat musibah apapun bentuknya boleh kita membaca apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu perkara yang harus kita luruskan dalam masyarakatnya kita, bahwa kalimat istirja itu namanya kalimat istirja, kalimat la ilaha illallah itu tidak hanya diucapkan ketika ada orang meninggal saja, ya. Orang yang kena musibah apapun boleh untuk dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu, kiosnya ibu terbakar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah ala kulli hal. Paham ya Bu ya? Kenapa? Oh, tokohnya kita dari Allah semuanya. Betul nggak Ibu? Mobilnya kita, Bu, mobilnya masuk jurang, contoh aja. Sopirnya selamat. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Mobilnya kita itu datangnya dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma dititipin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian katakan pula apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi dan keadaan. Ini ingin saya ingatkan kepada diri pribadi dan kepada ibu untuk merubah kebiasaan kita yang tadinya keluh kesah, Bu, gimana keadaannya nggak tahu lah, ini harga-harga pada naik semuanya, sulit kita. Nggak ada lagi gitu. Kita udah belajar. Katakan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Bahkan ketika kita sakit ibu, ya itu disebutkan juga kalau sakit gimana? Aduh, nggak tahu lah ini asam urat naik lagi, gula naik lagi, kurang nyaman semuanya. Dikatakan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi dan keadaan. Kalau ibu dapat nikmat, katakan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Tapi kalau dapat musibah, ditanya keadaannya, lagi gak baik-baik, maka katakan apa? Alhamdulillah ala kulli halin. Barakallahu fiik. Demikian Ibu. Barakallahu fiik. Jadi boleh gabungkan dua kalimat itu, terserah. Ya, itu tadi ingin ingatkan jangan lagi ada keluh kesah dalam ujian dan cobaan yang menimpa dirinya kita, bahwa Allah itu tetap harus kita puji dalam kondisi lapang maupun sempit, dalam kondisi sehat maupun dalam kondisi sakit, dalam kondisi baik maupun dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja. Gimana Bu bisnis online-nya? Aduh, nggak tahu lah ini. Nggak tahu ini sampai kapan mau begini. Ada hikmahnya semua Ibu. Jangan berkeluh kesah. Ada hikmahnya semuanya. Allah sudah atur. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, inna qaddarna kulla syai'in biqadar. Sesungguhnya kami sudah atur semuanya itu dengan pengaturan yang sebaik-baiknya. Jangan pernah khawatir. Jangan pernah khawatir. Semua dalam takdir Allah pasti ada hikmah dan kebaikannya. Wallahu taala alam. Demikian Ibu. Iya, barakallahu fiik, sehat selalu buat Ibu. Iya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu. Sehat selalu sekeluarga Ibu. Masya Allah.
Kamar mandi ya. Ya. Wafat di kamar mandi. Ya. Hmm. Hmm. Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya Ibu. Satu dulu Bu, saya takut lupa. Sebentar lagi Ibu sambung. Ya, barakallahu. Satu dulu, takut lupa. Jadi pertanyaannya Ibu bagus tadi. Masya Allah, katanya seseorang yang selalu jaga zikir. Pengennya zikir itu terus menghiasi hidupnya. Kita kan nggak tahu ajal. Semoga aja karena seringnya kita berzikir kemudian Allah menutupi hidupnya kita di dunia ini dengan ucapan zikir. Dan yang paling utama apa? La ilaha illallah. Yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir dari ucapannya di dunia la ilaha illallah, masuk surga dia. Itu tandanya husnul khotimah. Ketika wafat ucapkan la ilaha illallah. Kata para ulama ketika menjelaskan hadis ini Bapak Ibu sekalian, bahwa orang-orang yang dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya, itu salah satu sebabnya itu enggak terjadi begitu aja itu Ibu. Ya, terjadinya itu apa? Karena biasanya dia mengucapkan kalimat tersebut selama dia hidup. Ya, jadi ibu lihat enak sekali ya, masya Allah dia wafat dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ibu nggak tahu bahwa memang wiridnya dia, kebiasaannya dia adalah apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu pernah lihat ada orang yang sholat kemudian diwafatkan oleh Allah. Kata para ulama bisa jadi itu karena kebiasaannya sering memperbanyak sholatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat 5 waktunya dijaga, sholat sunnahnya diperbanyak. Ada orang yang mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Karena apa? Karena memang kebiasaannya dia memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Makanya Allah tutup dengan apa? Pengakhiran yang bagus. Dengan istilahnya apa? Husnul khotimah. Lagi mana kita mau diwafatkan oleh Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah, padahal sewaktu hidup kita lalai baca itu. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Gimana mungkin di detik-detik pengakhiran kita ingat kalimat itu, padahal sewaktu kita sehat kita lupa untuk mengucapkan itu semuanya. Paham ya Bu ya? Paham ya Bu ya? Jadi salah satu cara untuk meraih husnul khotimah, apalagi bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya kita, perbanyak dan sering-sering ucapkan kalimat tersebut selama kita hidup. Paham ya Bu ya? Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabb. Kemudian Ustaz, gimana tuh di WC? Kalau di WC gak boleh berzikir. Makanya zikirnya itu apa? Sebelum dan setelah keluar dari WC. Masuk ke WC, sebelum masuk WC baca doa, masuk dengan kaki kiri, kemudian setelah itu keluar baru baca doa dan zikir lagi. Tidak diperkenankan untuk berzikir di tempat-tempat yang najis, gak boleh. Di antaranya di WC itu. Ya, Ustaz itu kan nikmat juga. Alhamdulillah bisa nanti zikirnya di dalam. Setelah buang air mau ucapkan lagi alhamdulillah di luar, jangan di dalam. Ya, barakallahu fik wallahu taala. Yang kedua Ibu. Udah alhamdulillah barakallahu fik. Ada yang lain Bapak Ibu? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik.
Pertanyaannya bagus. Semoga sehat selalu sekeluarga. Ustadz, ketika kita berzikir ada enggak panduan-panduan tertentu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini coba perhatikan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha itu disebutkan, Aisyah gambarkan tentang Nabi. Kana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yadhkuru rabbahu kullahinin. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingat Allah, berzikir kepada Allah di setiap saat. Coba perhatikan itu, Ibu. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita, berzikir mengingat Allah di setiap saat. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan dipahami dari hadis ini bahwa di dalam berzikir itu tidak dipersyaratkan harus bersuci. Paham Bapak Ibu sekalian? Paham Bu? Ya, nggak harus berwudu dulu, kemudian subhanallah, walhamdulillah, wala ilah. Kenapa? Karena Aisyah sendiri yang katakan adalah Nabi selalu mengingat Allah di setiap saatnya. Jadi maklumi, Nabi itu pernah juga apa? Dalam keadaan berhadas. Paham Bapak Ibu sekalian? Paham ya? Nah, dari sini disebutkan oleh para ulama tidak ada ketentuan-ketentuan tersendiri dalam permasalahan zikir tersebut. Tapi mereka mengatakan yang paling bagusnya, yang sangat-sangat dianjurkan ketika kita ingin berzikir, ketika ingin membaca Al-Quran dalam keadaan suci, itu yang paling bagus. Jadi dalam berzikir gak harus menghadap ke kiblat, dalam berzikir gak harus berwudu. Cuman yang paling bagus tentunya apa? Bersuci dulu dong. Kemudian apa? Dia menghadap ke kiblat, itu paling bagus. Tapi bukan menjadi syarat. Paham ya Bu ya? Orang yang duduk menghadap ke kiblat di masjid ataukah di rumahnya, kemudian dia berzikir, mana yang lebih bagus? Dengan ketika dia sedang menyetir mobilnya, sedang memasak, tapi dia juga sedang memasak dan menyetir, mana yang lebih bagus? Hah? Mana yang lebih bagus? Tentunya yang pertama tadi, yang dia itu menghadirkan hatinya, badannya menghadap ke kiblat dalam keadaan suci, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya itu lebih khusyuk, bukankah demikian? Dibandingkan orang yang sedang memasak kemudian mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Boleh itu, boleh. Ibu sedang memasak, ibu sedang menyapu, berzikir, boleh hukumnya dan akan berganjar pahala. Paham ya Bu ya? Jadi nggak dipersyaratkan untuk harus bersuci, tapi lebih bagus kata para ulama untuk seseorang itu ketika berzikir mengingat Allah dalam keadaan apa? Suci. Itu bagian dari adab saja, bukan perkara yang diwajibkan. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik. Iya. Barakallahu fiik. Iya. Iya. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi Bapak Ibu, zikir itu ada dua. Zikir itu ada dua. Ada zikrun muqayyadun, zikir muqayyad. Ada zikrun mutlakun. Ingat-ingat itu. Zikir itu ada dua. Ada zikir yang mutlak, ada zikir yang muqayyad. Zikir mutlak itu adalah zikir yang tidak ditentukan kapan dan berapa jumlahnya. Itu namanya mutlak. Mutlak. Ibu sedang jogging, bapak sedang jogging keliling beji ini, subhanallah, walhamdulillah, jam 9 pagi, zikir. Itu namanya zikir apa itu? Mutlak. Ya, mutlak artinya nggak terbatasi dengan waktu dan jumlah. Ayo, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Boleh, kapan saja, selama bukan di WC, selama bukan di tempat-tempat yang bernajis. Ya. Yang kedua, ada namanya zikrun muqayyadun, zikir yang dibatasi oleh tempat dan jumlah. Contohnya tadi, setelah sholat, kan ada ketentuannya tuh. Bacanya berapa? 33 kali. Subhanallah 30. Gak boleh ibu tambah-tambah jadi 35. Genapin aja lah 50, lebih afdal. Kan demikian. Ya Bu ya. Nah,
Ada lagi yang disebutkan ini, barang siapa yang membaca zikir 100 kali, itu semuanya ada. Apa-apa yang disebutkan penyebutannya secara nas di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, kerjakan. Kerjakan. Paham ya? Kalau ada manusia yang kemudian menciptakan, kalau subuh baru bangun tidur, katakan La ilaha illallah 1000 kali, rezekinya akan lancar. Tanya dulu dong, mana dalilnya? Ya kan? Tanya ada nggak dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya Bu ya? Bisa dipahami nih Bu. Jadi nggak boleh ngarang-ngarang, nggak boleh ngarang-ngarang. Kalau memang sudah ada ketentuan jumlahnya dari Nabi, lakukan itu. Kalau enggak ada, lakukan secara bebas tanpa harus mengarang-arang. Yang ngarang-ngarang itu yang salah. Baca surat Al-Fatihah 20 kali, ayat kursi 10 kali, la ilaha illallah 100 kali, subhanallah wa bihamdi 50 kali. Itu kan bagus semua. Cuman ketika ditentukan jumlah-jumlahnya ini dan kapan dibaca yang tidak ada tuntunannya dari Nabi, itu jadi masalah. Kenapa? Karena seakan-akan dia telah membuat sebuah syariat yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham dan ini Bapak Ibu. Semoga apa yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Iya Bu, silakan Ibu, silakan Ibu. Iya, silakan Ibu. Kenapa Bu? Iya. Masya Allah. Tadi saya lupa. Bagus pertanyaan Ibu. Iya Ibu, barakallahu fik Ibu. Ibu, itu ada juga disebutkan oleh para ulama ya bahwa orang-orang yang meninggal di kamar mandi itu salah satu sebabnya karena nggak berdoa sebelum masuk ke WC. Paham ya Bu ya? Makanya hati-hati sebelum masuk ke WC itu doa dulu karena itu tempatnya jin dan syaitan. Itu yang pertama. Sebelum masuk ke WC baca doa. Dahulukan kaki kanan ya. A'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita berlindung tuh. Ya. Kemudian yang kedua Ibu, jangan lama-lama di WC. Jangan ngelamun di WC. Itu tempatnya syaitan itu Ibu. Jadi tolong Ibu perhatikan Bapak Ibu ini. Jangan, itu tempatnya syaitan itu. Ya. Jadi buang hajat, setelah itu apa? Keluar. Jangan berlama-lama di situ. Yang kedua, hindari was-was dari syaitan. Karena ini banyak menimpa kaum muslimin. Banyak sekali yang mengeluh, Ustaz, saya tuh kadang di WC 1 jam. La ilaha illallah. Ngapain 1 jam? Ada Ibu. Ada yang 2 jam Ibu. Ada yang 2 jam. Enggak habis-habisnya. Sudah dibersihkan katanya terasa cemas dia. Kayaknya ada sesuatu yang belum bersih. Itu namanya was-was itu dari syaitan. Itu enggak boleh. Enggak boleh. Paham ya Bu ya? Ya. Kemudian yang ketiga, katanya Ibu boleh enggak tadi kalau zikir dengan lisan itu tidak diperbolehkan, apakah zikir di dalam hati diperbolehkan? Jawabannya dihindari, ditinggalkan, enggak usah. Ya, karena memang zikir itu disebutkan oleh para ulama ada 3, ada zikir antara lisan dengan hati, ada zikir dengan hati, ada zikir dengan lisan. 3 itu pembagiannya. Maka untuk orang-orang yang berada di tempat-tempat tersebut dihindari, kan gak lama juga. Nanti setelah itu baru kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah atas nikmat karena telah buang air tadi. Barakallahu fiik wallahu taala alam. Ya. Bapak, oh ya silakan Bapak, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat Bapak sekeluarga. Panjang umur dalam ketaatan.
Ya Pak? Dalil majlis zikir yang lain. Apa? Dalil Dalil. ada dari majlis Pak zikir yang lain. Tadi berhubungan dengan Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi doa. Kita dalam mencintai orang tua, mencintai orang tua itu apa yang sudah alhamdulillah tidak ada. Coba kita artinya Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Kita harus sekali Allah akan menunjukkan 1000 cahaya kepada orang-orang yang ada itu. Maksudnya apa? Apakah cahaya orang besar atau cahaya mereka? Mohon penjelasan. Masya Allah, sehat selalu buat Bapak sekeluarga. Yang pertama Bapak, sehat selalu sekeluarga. Kalau ada orang-orang yang memberitahukan kepada kita, menginformasikan kepada kita tentang keutamaan amalan ini dan itu, tolong dicek dulu, ditanyakan dulu, mana sih dalilnya, ada enggak keterangannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling pertama itu. Kalau mereka katakan ucapan Subhanallah wa bihamdi akan memberikan cahaya kepada kedua orang tua kita, coba saya ingin kalau bisa nanti didatangkan lafadznya gimana biar kita pelajari dulu. Yaitu hadis dari mana? Apakah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau bukan? Kalau hadis Nabi, alhamdulillah sama-sama kita amalkan nanti dan akan kita lihat bagaimana uraian para ulama, penjelasan para ulama tentang hadis tersebut. Kalau enggak ada hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang terbaik untuk kita lakukan sebagai seorang anak kepada orang tua kita adalah mendoakannya. Mendoakan. Yang kedua, boleh bagi kita anak untuk menyedekahkan dengan niat orang tuanya kita. Ataukah bagi kita untuk melakukan amalan-amalan kebaikan dan menghadiahkan pahalanya kepada orang tuanya kita. Saya ingin umroh, saya niatkan umroh saya ini untuk orang tuanya saya. Alhamdulillah itu baik. Saya pengen haji, saya niatkan haji saya ini untuk orang tua, itu bagus semua. Jadi banyak yang bisa kita lakukan sebagai seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya kita, walaupun orang tuanya kita sudah meninggal dunia. Ya, jadi berkaitan dengan ucapan tadi, dikir-dikir tadi, mungkin alangkah bagusnya nanti kita cek lagi dari mana hadisnya untuk kita pelajari dan kita bacakan rangkaian penjelasan para ulama tentang penjelasan hadis tersebut. Wallahu a'lam. Jadi saya juga baru dengarkan itu Pak, insyaallah coba nanti saya cari penjelasannya gimana. Barakallahu fiik. Sampai sini dulu Bapak Ibu sekalian, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semuanya kita dalam limpahan karunia taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam ketaatan untuk kita pakai perbanyak bekalnya kita sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kehidupan kita di dunia ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir untuk kita sama-sama saling mengingatkan dalam perkara kebaikan. Semoga amalan yang kita lakukan ini menjadi pemberat timbangan kita pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.